Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Murfid Isra, Saya Husni Kasyaullah. Saya Muhammad Rafi Prawira NIM saya J03 20 11 48 Dengan NIM J0303201014. NIM J0303208086. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan atau ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami, yaitu membuat sebuah program untuk antrian. Di sini kami memilih untuk menggunakan program Key. Pada program ini, kami akan membuat sebuah program antrian pada klinik dokter hewan. Yang di sini kami membuat sebuah nama klinik dokter hewannya, yaitu adalah Klinik Dokter Hewan Indonesia, yang nanti pada program ini akan menginputkan nama-nama hewan yang akan diantrikan, jumlah hewannya, mencari data hewannya, dan jumlah data yang terdapat pada antrian tersebut. Selamat menonton. Kui atau antrian merupakan suatu kumpulan data yang dimiliki head atau font di mana data dikeluarkan atau disebut dekui, dan cell atau lir di mana data dimasukkan atau enkui ke antrian. Jadi antrian ini dimulai dari depan ke belakang. Jika di depan belum pergi meninggalkan antrian, maka antrian bertambah dari belakang, dan antrian paling belakang di sini dinamakan rear atau tail. Oke, langsung saja ke codingannya, bertemakan data antrian dokter hewan. Di sini ada didefinisikan kui, kita menggunakan S untuk mendefinisikannya. Return S di sini untuk memanggil ulang, untuk memanggil si S ini. Kemudian mendefinisikan untuk menambah. Untuk menambah ini disebut enqueue. Kemudian S insert 0,i lalu return S. Tadi yang enqueue kan menambah data. Nah, kalau di queue itu ketika kita menambah data, tentu kita juga harus mengambil data. Misalkan data itu di tengah-tengah, kita harus mengambil data yang paling atas. Jadi di sini juga kita menghilangkan atau mengurangi. Kita pakai untuk mengurangi ini def dequeue s return s dot pop. Pop ini artinya kita mengambil data queue-nya. Oke, definisi selanjutnya adalah data di belakang def rear s. Maksudnya adalah menempatkan tail pada elemen data terakhir yang ditambahkan. Lalu ada definisi depan atau def front di sini untuk menggeser data antrian data ke head. Lalu ada def size untuk mengembalikan jumlah item yang ada di dalam antrian. Dan def is empty untuk melihat apakah antrian dalam keadaan kosong. Oke, sintaks selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Husnu, yaitu di sini kita akan masuk ke dalam codingan untuk programnya, yaitu untuk program antrian dengan penggunaan program Key. Di sini saya membuat program, di sini saya mendefinisikan antrian. Kenapa di sini saya menggunakan definisi antrian? Karena di sini akan berisi codingan-codingan untuk yang nantinya akan terdapat input untuk antriannya itu sendiri, yaitu nanti akan ada input untuk nama hewan, yaitu nanti akan juga masuk antrian, yaitu ada berapa jumlah hewan yang akan ada di antrian, berapa data seluruh dari hewan tersebut, dan juga mencari hewan pada antrian tersebut. Nah, pada baris 22 ini saya menjelaskan mendefinisikan untuk antriannya. Lalu di sini saya menggunakan variabel s untuk memanggil key-nya. Lalu di sini saya menggunakan while. Nah, di while ini nanti akan berisi, saya menggunakan variabel banyak di sini. Kenapa variabel banyak? Karena nanti di variabel ini saya akan menggunakan integer. Kenapa menggunakan integer? Karena nanti inputannya itu akan berupa nama. Nah, ini nama hewannya nanti seperti itu. Nah, nanti di sini orang yang menginput data tersebut dapat memasukkan nama hewan secara keseluruhannya seperti itu. Lalu di sini saya menggunakan for in range atau loop pengulangan di sini. Di sini ada variabel input. Nah, nanti di sini akan menginput nama hewan yang ingin dimasukkan di antrian.
Nah, jadi nanti pada bagian banyak ini integer karena nanti akan memasukkan jumlah berapa hewan yang akan dimasukkan gitu. Jadi misalnya di sini di banyak masukkan nama hewan secara keseluruhan, misalnya di sini memasukkan angka 2. Nah, maka di sini kita akan menginput pada di sini yang orang di sini. Nah, nanti di sini maksudnya orang yang ingin mengisi inputnya itu nanti akan mengisi nama hewannya sendiri. Nah, jadi misalnya terdapat 2 hewan, maka nanti output yang keluar dari baris 31 ini adalah masukkan nama hewan nah, di sini akan masuk ke 1 gitu. Ke 1 masuk di antrian. Jadi misalnya kita masukkan nama hewan yang pertama. Lalu misalnya yang kedua nanti dia akan keluar lagi output. Nah, nanti akan keluar outputnya masukkan nama hewan ke 2 yang masuk di antrian seperti itu. Nah, selanjutnya setelah memasukkan nama hewan yang terdapat pada antrian, selanjutnya di sini kita ada mereverse dulu si variabel s-nya. Tadi s-nya itu si key-nya sendiri. Nah, agar dari hewan-hewan yang ini tuh akan masuk ke stack antriannya. Nah, lalu di sini saya memprint data seluruh nama dari hewan. Nah, maka dari itu nanti di sini akan memanggil si S-nya lagi atau si antriannya. Maka nanti tampilan output dari data seluruh nama hewannya ini nanti akan muncul nama hewan. Misalnya di sini kita masukkan nama hewan yang pertama adalah Michael, terus yang kedua ada Josh. Nah, maka nanti untuk outputnya dari seluruh nama data seluruh hewan ini akan muncul Michael dan Josh seperti itu. Nah, lalu pada baris ke-40, nah di sini saya menggunakan variabel O. Nah, di sini pada variabel O ini untuk menginput, yaitu di sini akan menginput nama hewan yang ingin dicari. Misal di sini saya ingin memasukkan Michael gitu. Nah, nanti si Michael ini akan ditemukan. Nah, untuk codingan untuk bagaimana cara mencari dari nama hewan-hewan ini. Nah, di sini ada ditemukan. Nah, ditemukan di sini kita menggunakan T, terus di sini hitung itu akan menggunakan 0. Nah, nanti untuk baris ke-44 dan baris 84 itu akan dijelaskan oleh saudara Murfid. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya silahkan untuk saudara Murfid untuk melanjutkan. Nah, selanjutnya adalah bagian saya. Saya Murfid Isra dan saya akan menerangkan bagian pada program pada baris ke-44 sampai 84. Nah, dimulai dari 44 itu ini. Saya akan mengeksekusi programnya. Di sini program meminta kita untuk memasukkan berapa nama hewan keseluruhannya. Sekarang saya akan menginputkan nomor, karena jika kita menginputkan selain nomor maka hasilnya akan error. Saya akan menginputkan 3. Di sini program meminta kita memasukkan nama hewan yang pertama. Saya ingin kucing. Nah, selanjutnya saya ingin anjing. Untuk hewan kedua, dan untuk hewan ketiga saya ingin burung. Nah, selanjutnya program akan memberikan kita data seluruh nama hewan. Nah, di sini tuh data seluruh nama hewan ini sudah otomatis terurut dari mulai kucing, anjing, dan burung. Nah, di sini sesuai dengan daftar antrian yang tadi sudah kita buat. Nah, selanjutnya program meminta kita untuk memasukkan hewan yang ingin dicari. Nah, saya akan mencari kucing. Nah, maka program akan menyampaikan sebuah pesan, yaitu selamat, hewan yang Anda cari berhasil ditemukan. Dan pada keterangan di bawah
hewan berada pada antrian nomor 1 dari data nama seluruh pembeli dengan looping 0 kali. Nah, di sini tuh hewan ini tuh dijelaskan ada di antrian nomor keberapa di daftar antrian yang tadi kita buat. Contohnya di sini kucing ada di nomor 1 dan terjadi looping sebanyak 0 kali atau tidak terjadi looping. Nah, selanjutnya saya akan close programnya. Nah, selanjutnya itu ketika memilih nomor 2, 3, 4 ataupun 5, maka yang terjadi itu akan seperti ini. Nah, kalau begitu kita eksekusi saja programnya. Nah, selanjutnya saya akan masukkan lagi nomor 3. Nah, saya akan masukkan hewan pertama yaitu kucing, yang kedua itu anjing, dan yang ketiga itu burung. Lalu saya ingin memasukkan nomor kedua yaitu hewan yang kedua itu anjing. Akan terjadi looping sebanyak sekali. Nah, yaitu anjing, burung, dan kucing. Nah, akhirnya ada pesan lagi yaitu selamat, hewan yang Anda cari berhasil ditemukan. Nah, ada keterangan di bawah yaitu hewan berada pada antrian nomor 2 dari data nama seluruh pemberi dan dengan looping sebanyak 1 kali. Nah, di sini saya akan meng-close programnya lagi. Di sini saya akan mencoba yang selanjutnya. Oh iya, untuk selanjutnya tadi setelah nomor 2 ini semua yang akan terjadi. Nah, loopingnya akan seperti ini. Nah, sekarang saya akan mengeksekusi kembali programnya. Saya akan masukkan lagi nomor 3 dan saya akan masukkan lagi namanya. Nah, data seluruh namanya tetap sama yaitu kucing, anjing, dan burung. Nah, sekarang saya akan memasukkan nama hewan yang ingin saya cari tapi tidak ada pada daftar antrian yang telah kita buat. Nah, kira-kira gimana sih kalau misalkan kita mencari nama hewan tapi yang tidak ada di antrian yang tadi kita buat? Nah, sekarang saya akan memasukkan nama hewan yang saya ingin masukkan, yaitu lumba-lumba. Di sini akan terjadi looping sebanyak 4 kali dan akan ada pesan dari programnya yaitu maaf, nama yang Anda cari itu tidak tersedia karena lumba-lumba itu tidak masuk ke daftar antrian yang tadi kita telah buat. Nah, di sini looping 1 yaitu anjing, burung, dan kucing. Looping kedua burung, kucing, dan anjing. Looping ketiga kucing, anjing, dan burung. Dan yang terakhir yaitu looping keempat anjing, burung, dan kucing. Nah, ini tuh looping yang terakhir yaitu looping yang kembali menjadi looping pertama. Di sini program mungkin kebingungan karena tidak bisa mencari nama hewan di daftar antrian. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang di bawahnya yaitu program memberikan sebuah saran kepada kita. Silahkan tambahkan nama jika ingin memesan dengan ketikan yes atau no di bawah ini. Nah, saya akan close dulu programnya. Bisa dilihat di sini. Jika tidak memilih nama kan, yang tadi saya bilang, nah namanya akan tidak tersedia. Nah, sekarang ini adalah yang terakhir, di mana program tadi memberikan saran. Saya akan mengeksekusi programnya. Di sini saya akan memasukkan nomor 3 lagi. Hewan pertama yaitu kucing. Hewan kedua yaitu anjing. Hewan ketiga yaitu burung. Lalu di sini saya akan memasukkan hewan yang saya ingin masukkan tadi yaitu lumba-lumba. Nah,
Di sini nama yang saya cari tetap tidak tersedia. Nah, program menyarankan saya untuk memesan nama tambahan. Nah, di sini saya diberikan option untuk memilih yes atau no. Nah, saya akan memilih yes. Lalu program akan bilang untuk mengetikkan nama hewan yang ingin di check up. Nah, sekarang saya akan masukkan nama hewan lagi secara keseluruhan, yaitu 4. Saya akan masukkan kucing, anjing, burung, domba. Nah, masukkan nama hewan yang ingin dicari. Saya ingin mencari lumba-lumba. Nah, akan terjadi looping sebanyak 6 kali dan program akan memberikan pesan, yaitu selamat, hewan yang Anda cari berhasil ditemukan. Lalu keterangan di bawahnya yaitu hewan berada pada antrian nomor 7 dari data nama seluruh pembeli dengan looping sebanyak 6 kali. Di bawah program memberikan sebuah pertanyaan kepada kita, yaitu apakah masih ada yang bisa dibantu. Di sini saya akan mengetik no, lalu akan keluar hasil seperti ini, yaitu pesan dari programnya, yaitu terima kasih telah mengunjungi kami dan jangan lupa mampir lagi ke sini. Nah, setelah itu program ini selesai dan bisa di-close dengan cara menekan tombol enter. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.